Gus Adnan silakan 2 pertanyaan sekaligus kalau sampai Gus Adnan. Dari Mas Nijar juga ada pertanyaannya, silakan. Terima kasih. Okay. Biar dijawab dulu, Okay. Ya. Siap, Mas. Terima kasih. Siap, Stoyo dulur. Saya luar biasa bangga ya. Kenapa saya bangga? Karena biasanya saya itu nonton TV, lihat perdebatan atau diskusi caleg itu normatif. Tapi hari ini luar biasa dengan adanya tokoh-tokoh pemuda, ada teman-teman dari komunitas pengusaha UMKM, dan juga kemudian ada teman-teman pemuda. Ini kan pertanyaannya luar biasa kritis, Pak. Dan ini yang kita rindukan. Ke depan itu mereka adalah generasi-generasi muda yang kritis. Aplaus buat kita semua. Terus kemudian begini. Poin pentingnya begini. Ini kan ketika kita sebagai caleg nih dihadapkan sama sebuah pertanyaan sulit. Nah, ketidakmampuan kita untuk menjawab itulah evaluasi kita. Nah, langsung saja kepada pertanyaan ini. Jadi ada 3 pertanyaan ya Mas ya tadi ya. Cuma tadi disinggung sama Pak Samsul, jangan terlalu dalam. Oke. Yes. Yes. Jadi begini Mas. Jadi begini, kami itu sudah fokus saya ya. Jadi saya itu punya background dulu di aktivisme mahasiswa di organisasi gerakan. Kami bicara banyak sekali persoalan. Langsung ke pertanyaannya jenengan ya tadi ya. Nah, dulu kita dihadapkan sama persoalan-persoalan sengketa. Dulu kita dihadapkan sama persoalan-persoalan nasional. Termasuk juga kemudian tadi disampaikan adalah masalah pertambangan, Mas. Nah, saya adalah salah satu mahasiswa juga yang tidak sepakat dengan hal itu. Nah, kemudian maka pandangan saya terhadap persoalan itu adalah dulu saya menolak. Nah, kemudian setelah saya kemudian belajar lebih dalam mengenai investasi dan juga pembangunan, kabupaten ini punya problem dilematis. Dia itu harus berhadapan-hadapan sama anggaran dia yang terbatas. Tapi di sisi yang lain, dia juga punya kebutuhan pembangunan dan juga infrastruktur yang luar biasa. Nah, kemudian biasanya kan pemerintah kita atau eksekutif kita ini mengambil jalan pintas. Ini sebenarnya bukan domain bicara saya sebagai legislatif ya Mas ya. Ini domain bicara. Tapi calon ya. Sebagai calon legislatif. Ini domainnya adalah domain eksekutif. Jadi sedikit saya gambarkan aja. Jadi kemudian ketika kita dihadapkan sama persoalan yang seperti itu, insya Allah kami nanti ke depannya kami akan lebih teliti lagi. Kita akan perbaiki bagaimana sudut pandang Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana reposisi sahamnya. Nah, kita lihat kan penempatan saham Banyuwangi ini dengan pertimbangan politik dan ekonominya menurut jenengan tidak terpuaskan. Maka kemudian ke depan saya akan sebagai legislatif tentunya dengan fungsi legislasi tersebut menyerap aspirasi dari teman-teman yang fokus di bidang usaha dan juga ekonomi, terutama yang fokus di bidang pertambangan. Kita ajak bicara yang ahli untuk kemudian bagaimana ini formulasi kebijakan. Satu, kita nyari win-win solution. Kita bicara bagaimana kemudian pertambangan ini kita kelola, tapi sebesar-besarnya sesuai amanat undang-undang untuk kepentingan dan sumber daya alam manusia itu diberikan kepada rakyat seutuh-utuhnya. Nah, kita dari PDI Perjuangan tidak bisa berjalan sendirian. Kita butuh banyak partai politik. Nah, inilah yang kemudian nanti kita akan elaborasikan bersama dengan teman-teman yang memahami dan ahli di bidang tersebut. Itu ya Mas ya. Nah, terus kemudian bagaimana pelatihan saham itu? Sebenarnya sederhana Mas. Kami dulu tergabung di dalam komunitas saham dan saya itu tertarik dari 2018. Jadi kami itu belajar dan masuk di dalam dan melakukan pelatihan ke beberapa anak muda di beberapa kota. Nah, hari ini insya Allah ke depan itu tetap keluar di dalam konteks legislatif ya. Dengan pengalaman dan skill yang kami miliki, kami ketika menjadi legislator nanti akan mengerjakan fungsi komisi yang diberikan kepada kami. Katakanlah kalau kami ternyata kemudian diamanahi di komisi perekonomian, maka akan kita ajak bicara teman-teman yang ahli di bidang perekonomian, tentunya melibatkan teman-teman muda yang ahli di bidang UMKM dan digitalisasi, untuk kemudian kebijakan yang dirancang oleh eksekutif ini kita formulasikan bersama-sama dengan legislator. Nah, selama ini kan teman-teman mahasiswa, pemuda, masyarakat itu kan tidak punya jembatan yang bisa menjadikan kanal untuk kemudian aspirasi ini bisa dibahas, didiskusikan bersama dengan eksekutif. Akhirnya demo ya? Akhirnya demo. Nah, itu pilihan singkat yang dulu kami ambil. Nah, kedepannya tidak ada pilihan singkat lagi. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendeknya bagaimana masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dapat haknya. Jangka panjangnya bagaimana kemudian hasil dari pertambangan itu bisa kita maksimalkan, formulasikan bersama. Tapi dengan. Kalau urusan pertambangan intinya Mas Ana sepakat atau enggak sepakat sih kalau pertambangan?
kita nyari win-win solution. Jadi kalau kita analisis kemudian ternyata ini secara analisis dampak lingkungannya ternyata tidak baik atau masyarakat, ya kita tolak. Kalau hipotesisnya gimana kalau sekarang? Kalau hipotesa saya tentang pandangan kita tentang BSI ini, sementara ini saya masih menolak. Tapi kemudian kan kita masih melihat. Tapi kan saya masih belum masuk, Mas. Ya, tapi kan saya masih. Oke. Saya baru berpartai 1 tahun 6 hari, Mas. Saya belum mengerti bagaimana formulasi kebijakan dan menyerap aspirasi terkait persoalan itu. Kedepannya saya janji sama jenengan, kita bareng-bareng ya. 5 tahun kebelakang juga senyap kan? Coba di media kita minim sekali informasi tentang pertambangan. Oke. Bukan, tadi saya nggak ngomong antara setuju atau nggak setuju. Yes. Tapi selagi itu banyak benefitnya untuk masyarakat, untuk membangun perekonomian masyarakat, oke. Oke. Ya kan? Makanya kan informasi dan edukasi itu harus kita buka lebar. Oke. Nah, untuk itu butuh Oke, kemampuan singkat aja Mas, legislator yang artinya hebat. tambang tidak usah diperpanjang karena ini bagian dari diskusi Ya, kita itu ini ya, Mas, ya. Jadi Oke. nanti ada diskusi 4 mata lah antara Oke. Pak Adnan dengan Mas Oke. Nizar. Nah, kita Tanya 5 tahun kebelakang, yang saya lihat partai penguasa di sini kan, kursinya paling banyak, informasinya Yes. senyap, oke? Oke. Yes. Ya nanti kita perbaiki. ke ekonomi aja Mas. Oke. Tepuk tangan dulu lah untuk urusan tambang. Karena nanti tema tambang kita bahas sendiri Mas Nizar. Nah, Sip. Mas Nizar narasumbernya nanti ya Oke. Sip. Ya, urusan ekonomi Terus Mas. kemudian Ya. ada 2 pertanyaan tadi. Ya, Satu soal kemiskinan, kedua soal pemerataan. Nah, ketiga tadi pertanyaan tambahan adalah soal resources, sumber daya yang kita temukan di lapangan. Terus kemudian ini sebenarnya pertanyaan kritis yang dilemparkan oleh teman-teman pemuda. Jadi begini, kalau pandangan saya begini Mas Samsul, teman-teman rekan-rekan sekalian. Jadi berdasarkan fakta yang kami temukan di lapangan, kita turun ke masyarakat, ada perbedaan data yang luar biasa. Jadi data kemiskinan di tiap desa itu ternyata setelah kita temukan, saya tidak mau menyebutkan desanya ya. Ini ada perbedaan data penerima, ada perbedaan data yang seharusnya menerima. Jadi yang seharusnya menerima dan yang menerima ini 2 hal yang sangat kompleks. Nah, kalau saya lihat ini big data persoalan. Kan keluarga penerima manfaat namanya ya. Maksudnya bagaimana? Ya, itulah. Datanya mestinya si A yang dapat si B begitu. Nah, Wah. jadi ini kompleksitas yang luar biasa. Setelah kita lihat data, ternyata data acuannya kembali ke desa. Setelah kita lihat desa, desa menghadapi persoalan harus berhadapan-hadapan dengan beban angka kemiskinan. Ketika beban angka kemiskinannya tinggi, maka secara otomatis anggaran yang diturunkan oleh pusat kepada desa tersebut itu kecil. Oke. Nah, ini kan kompleksitas yang luar biasa. Makanya kan ke depan kita akan bicara pemerataan itu bukan hanya urusan jangka pendek aja. Jadi kesamaan data itu bagi saya jangka pendek karena dia akan menerima bantuan. Bahasa kami umpan. Jadi yang utama adalah bis data ya. Ya, big data. Setelah big data selesai baru kita bicara jangka panjang. Bagi saya tetap SDM konkretnya itu pendidikan. Karena sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki intelektualitas itu akan bisa menjadi ladang informasi dan edukasi. Jadi kayak kita DPR ini bisa ngedrive kebijakan itu lebih cepat kalau masyarakatnya dengan catatan sudah mampu. Makanya kan ke depan kita ada melihat fakta 44% pemilih kita itu mohon maaf SD ke bawah. Nah, itu PR kita ke depan, bagaimana pendidikan, bagaimana zonasi, bagaimana kemudian kebijakan yang bicara pendidikan dan beasiswa itu kemudian kita perbaiki bersama. Oke. Oke, terima kasih Mas Adnan. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Adnan ya.